Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wengi ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun salah sawios rutinitas di alumni SMA Negeri 2 angkatan 95, lebet 95 nya urang. Nya dinu wengi ayeuna khususna panginten tos aya Kang Ilyas Rosadi sareng Kang Fitra anu bakal sharing nya khususna tentang saham nya. Tentang dunia saham. Ya, dunia anu ya mungkin, sebetulnya beberapa tahun sudah lumayan lama lah sebetulnya dunia saham ya teh. Mungkin bagi sebagian orang, ya termasuk saya pribadi sih, bagi sebagian orang, dunia nu masih asing lah gitu nya. Dunia yang masih asing, nu pertama mungkin, kumaha sih cara ngajalankeunana pertama, nu berikutna tentang, anu ayeuna sangat sensitif mah kan tinu aspek syariatna. Jantan mungkin, dina wengi ayeuna insyaallah, secara paralel lah nya gentosan Kang Ila sareng Kang Fitra tiasa sami-sami ngabedah masalah saham ieu gitu. Nya anu panginten, engke dina perjalananana urang sambil diskusi lah. Sambil diskusi mungkin aya masukan-masukan, anu mungkin orang-orang tidak paham dunia saham teh sapertos kumaha, mungkin anu dikenal teh dunia saham mah kan bagi sebagian orang mah bener-bener dunia nu gelap lah gitu nya. Dunia gelap cara mainna kumaha, kumaha sih supaya menguntungkan dan lain sebagainya, profitnya itu kada kumaha sih cara mainna. Terus, naon, objekna teh naon wae sih anu urang kumaha sih cara membaca objekna, naon anu sahamna memang menguntungkan lain sebagainya. Mungkin, dina ieu nyambung mungkin nya engke kana tentang Bitcoin dan lain sebagainya. Mungkin eta lah sebagai panduhulana, mangga bade Kang Ilyas heula, Kang Fitra heula. Dikawitan ku perkenalan SMA kelas sabaraha, kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus panginten kuliah, atau tapi pengalaman kerja dan lain sebagainya. Mangga Kang Ilyas heula we lahnya, Kang Ilyas, mangga Kang Ilyas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa naraskeun program urang sadaya terkait dengan sharing apapun yang sekiranya dapat bermanfaat kanggo urang sadaya. Nah dina waktos ieu abdi sareng Kang Fitra rencana bade ngobrol lah yang banyak ngobrol terkait saham anu selama ieu digeluti ku abdi sareng ku Kang Fitra. Teman-teman semuanya, perlu disampaikan di awal bahwa sharing ini tidak ada maksud sedikit pun untuk mengajak ke teman-teman untuk supaya apa istilahnya gabung investasi atau apa namanya ya investasi di saham, nggak seperti itu ya. Cuman ini mah sharing aja apa yang kita lakukan gitu ya. Terkait dengan kedepannya apakah mau join atau enggak itu tuh enggak jadi masalah gitu. Nah, itu yang pertama maksudnya. Terus yang kedua apa namanya? Perkenalannya ya. Dulu saya di kelas 3 IPA 2, Kang Fitra pun sama kelas 3 IPA 2 dan sekarang saya kerja di Kementerian Keuangan, dulu kuliah di STAN gitu kan. Mungkin sedikit cerita kenapa saya tertarik masuk ke saham. Awal mulanya saya investasi di ini, di apa namanya, di reksadana. Nah reksadana pun saya ngambil reksadana saham gitu loh. Nah reksadana berarti kan kita sebagai investor tidak ikut mikir gitu loh, karena ada manajer aset. Jadi mereka yang mengendalikan mau beli apa, mau uang itu mau diapain sama mereka terserah gitu loh. Nah, tapi saya lihat portofolionya kok begini gitu loh. Untung urang mayar gitu ya, rugi rugi sarua mayar atau gitu macing teh, kalah kurangan uang teh gitu kan. Akhirnya
dah ini mah harus bikin sendiri gitu kan, harus bikin akun sendiri. Akhirnya saya coba-coba belajar, terus bikin aja akun. Nah kebetulan ada korelasi jeung background pendidikan saya gitu kan, terkait dengan apa membaca laporan keuangan kayak gitu, makin tertarik gitu kan, gitu. Nah tadi Kang Indra oke cerita aya sangkut paut jeung Bitcoin anu karar itu, tas seperti nama langsung lah ya nama ku Kang Pitra, kebetulan Kang Pitra mah komplit gitunya, mulai apa cryptocurrency, Bitcoin, saham. Jadi untuk pembukaannya langsung ku Kang Pitra aja biar sekalian dibahas sadayana. Mangga Kang Pitra. Teten kami ya, kamu mana saya, Kang Ilyas. Itu sasarangan ya sasarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bangkeun wabarakatuh. ya abdi kesadayana Abi Fitra kepungkur panginten terakhirnya di SMA 2 IPA 2 panginten. Nah, bahasan malam dia panginten tentang saham pangintennya. Nah, tadi panginten karena Kang Ilyas mancing-mancing Abi kan Bitcoin dan lain-lain. Ini salah satunya mungkin pemahaman Abi pribadi dan sebetulnya sama dengan Kang Ilyas kebetulan gitu ya. Kenapa sih kami mainnya saham, tidak Bitcoin, tidak cryptocurrency ya? Bitcoin itu kan sebetulnya kan salah satu dari cryptocurrency. Kenapa kita tidak main cryptocurrency? Kenapa kita tidak main falas? Kenapa kita tidak juga main yang sekarang lagi tenar itu binary option. Binary option itu yang sekarang lagi tenar karena gara-garanya mungkin kalau teman-teman masih ikut di Instagram atau di TikTok atau apa itu ada Doni Salmanan yang sekarang lagi tenar, yang orang Bandung, orang Soreang, yang kemarin bisa ngasih 1 miliar ke Resa Arab ya, gitu kan. Nah itu. Nah, kenapa saya tidak bisa main di situ? Karena memang pilihan hati yang memang tidak bisa saya ungkapkan pada waktu itu. Kebetulan ketemu Kang Ilyas sama ternyata dengan saya, gitu kebetulan. Gitu kan. Untuk falas, jujur karena memang itu jual beli mata uang ya, jual beli mata uang versi saya kurang setuju ya maksud saya gitu kan, karena itu satunya juga dipengaruhi oleh terlalu banyak apa namanya permainan di luar yang memang di luar kendali kita gitu kan, dan keduanya juga mungkin dari sisi agama itu kita mempermalinkan nominal uang gitu kan. Ibarat katanya kita malah ketawa pada saat dolar naik dan rupiah turun, kita akan ketawa. Nah, ya kan, jadi kita akan dapat profit pada saat kita beli dolar, dolarnya naik, rupiah menjerit gitu kan, kita malah ketawa, kita dapat profit. Bagi saya itu kurang fair ya, dari sisi rasa nasionalisme ataupun dari sisi keagamaan juga kurang fair. Terus melangkah lagi kita ke misalnya cryptocurrency. Cryptocurrency kenapa saya belum seret juga main cryptocurrency pada waktu itu? Padahal saya teman-teman justru mungkin 2018, 2017 pernah baca atau pernah lihat iklannya tentang Bitcoin. Nah, pada waktu itu saya juga sama, agak tertarik. Tapi kenapa saya juga sama dengan Kang Ilyas? Karena tidak ada underlying keabsahan sahnya atau tidak dari otoritas keuangan dari negara-negara setempat. Bukan negara Indonesia aja yang belum mengakui, banyak negara yang belum mengakui cryptocurrency ini. Dan keduanya itu adalah aset virtual. Aset virtual itu ya versi saya juga itu masih mengawang-awang ya, gitu kan. Siapa sih pemilik Bitcoin itu, gitu kan? Siapa sih pemilik Bitcoin itu? Kalau itu kan nggak ada yang tahu siapa yang pemilik Bitcoin itu. Termasuk yang mungkin lagi tenar di kalangan anak muda itu, misalnya sekarang yang Doge. Doge itu kan yang Elon Musk yang Tesla itu kan ya. Itu sangat tenar sekali gitu kan. Begitu si Elon Musk cuitan di Twitternya apa, dosnya besok akan naik gitu kan, melambung gitu ya. Tapi dosnya itu buatan siapa sih? Emang buatan Elon Musk? Bukan juga ternyata gitu kan. Gitu loh. Jadi itu ternyata itu virtual gitu, dan saya agak kurang setuju ke situ. Terus satu lagi trading, satu macam trading yang baru trending, yang baru-baru trending sekarang ini adalah binary option, atau kalau di aplikasinya ada Binomo yang paling tenar mungkin di Indonesia. Binomo itu singkatan sebetulnya binary option mobile gitu kan. Nah, binary option itu sebetulnya
ya mohon maaf kalau ada yang bermain duluan di sini. Karena kalau versi saya, yang setahu saya binomo itu kita unsurnya tebak-tebakan, gitu kan? Unsurnya tebak-tebakan. Memang yang dimainkannya adalah bisa emiten saham, bisa kurs mata uang, ataupun yang jenis-jenis yang diperdagangkan di trading, gitu kan. Tapi yang dilakukan di binary option adalah memilih. Misalnya satu emiten, misalnya saya sebut aja lah merek, misalnya Telkom misalnya. Kita memilih Telkom ini akan naik, akan turun. Nah, kalau gitu mas saya berarti judi Persib lawan Persija misalnya. Persija menang atau kalah, gitu kan. Nah, dan kita tidak mempunyai kepemilikan atas dasarnya, gitu kan. Beda dengan saham. Kalau saham misalnya saya beli saham Persib, berarti saya punya bagian dari Persib tersebut, gitu kan. Mau Persibnya kalah, mau Persibnya menang, saya adalah bagian dari Persibnya tersebut, gitu kan. Nah, kalau ini ditandingkan, gitu kan. Kalau menang itu kalau nggak salah sekitar dapat labanya 0,8, berarti 80% menang apabila saham itu naik. Misalnya saya nebak Telkom hari ini naik jam 10 misalnya, karena ditentukan kuartal jamnya, gitu kan. Jadi nggak bisa binary option itu nggak bisa satu hari atau berapa bulan, enggak. Binary option itu ditentukan. Kita mau main 1 jam, mau main berapa kapan jatuh temponya, di situ dilihat saham itu turun atau naik. Apabila kita menebak saham itu naik, kita dapatnya yang tadi 80. Apabila kita menebak saham itu turun, kita dapatnya 60%, kurang lebih 60%-an dari penempatan dana yang kita tempatkan. Misalnya 1 juta ya kita dapatnya 600, berarti balik modal ke kita 1.600.000 gitu kan. Dan apabila kalah, ini yang paling fatal. Kalau kita kalah itu loss, uang kita hangus semuanya. Uang kita. Berarti kan ya mohon maaf sekali lagi itu agak sedikit mengandung unsur judi. Jadi saham yang ada dijudikan gitu loh. Emiten yang ada, trading yang ada itu dijudikan. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon maaf sebetulnya, siapa tahu memang ilmu saya yang salah gitu ya, mohon maaf gitu kan. Kenapa saya pilihannya ke saham? Kalau saham saya kenapa saya membeli saham? Karena mengandung unsur kepemilikan gitu kan. Mengandung unsur kepemilikan. Unsur kepemilikan adalah ada warkat di situ. Ada warkat di situ kan. Jadi begitu saya beli Telkom, walaupun saya cuma punya 1 lot, saya diakui oleh Telkom itu saya adalah pemilik Telkom walaupun cuma 1 lot gitu loh. Jadi apabila ada pembagian dividen itu nggak terlalu besar, ya mungkin 100 perak atau 100 apa, tapi kita diakui, minimal kita diakui adalah pemegang saham Telkom tersebut gitu loh. Nah, kalau sedikit mungkin yang lebih jago di saham itu sebetulnya Kang Ilyas duluan gitu loh. Jadi Kang Ilyas duluan jagonya, saya main nggak sengaja tiba-tiba chat WA, loh ternyata Kang Ilyas ini udah mainnya udah berapa ratus kali lipat lot daripada saya ternyata gitu ya, lebih banyak gitu ya. Nah, saya ambil pengalaman dari Kang Ilyas, intinya apapun investasi kita, pepatah, apapun investasi kita, investasi itu bukan bekerja. Kalau bekerja mah kita udah pasti dapat gaji. Kalau investasi, apapun investasinya, yang pasti akan kita dapatkan adalah rugi. Resikonya adalah keuntungan. Keuntungan itu adalah bagian dari resiko gitu kan. Sebagus tebakan apapun, kita bisnis apapun, ya hampir nggak mungkin lah kita nggak mengalami rugi gitu ya. Bukan saya menggurui yang udah pengusaha duluan, tapi kan kalau pengusaha duluan juga pasti pahit manisnya itu ada ruginya. Kalau untung terus kan mungkin wah kita udah jadi kayak gimana ya gitu kan, pengusaha semua ya. Jadi ibarat katanya seperti itu. Kenapa saham itu banyak, nah yang loss itu yang banyak yang dibicarakan kan adalah ada yang menyangka saham itu judi juga karena tebak-tebakan juga, dia bisa naik bisa turun. Kalau saham ini saya umpamakan seperti ini, kalau saya umpamakan, saya misalnya saya beli jeruk, misalnya, saya beli jeruk 1 kilo. Begitu saya beli jeruk 1 kilo, harganya 1.000, ya kan? Begitu saya jeruk 1 kilo 1.000, saya antar ke pasar, tiba-tiba di pasar tuh jeruk turun, hancur harganya. Ternyata ada tengkulak yang bermain, tiba-tiba ada jeruk impor, tiba-tiba turun jadi 800 misalnya, turunlah 200. Apa bedanya dengan saham yang saat itu saya beli gitu kan?
ada permainan yang memang tidak di luar saya, dan saya juga nggak terlalu ikut-ikutan ke permainan itu, tapi saya tetap pemilik jeruk tersebut. Mau jeruk itu saya bagi-bagikan buat amal, mau saya tahan dulu jeruknya biar siapa tahu besok naik, mau saya jual pada waktu hari itu juga dengan harga 800 1 kilonya, mah enggak gitu kan. Tapi saya adalah pemilik jeruk itu. Saya adalah pemilik jeruk itu. Sampai kapanpun jeruk itu nggak saya jual, nggak sampai busuk, itu tetap jeruk saya gitu kan. Itulah saham gitu kan. Dan teman-teman pasti udah tahu juga buka saham itu memang ada yang syariah, ada yang syariah. Nah, kalau itu sudah banyak broker dan aplikasi sendiri yang memisahkan. Nah, ada yang memisahkan. Kebetulan saya bukan promo ya, saya pakai dua broker ya, mungkin ya. Satu Reliance, yang satu pakai aplikasi Ajaib gitu ya. Ajaib itu kenapa saya pakai aplikasi Ajaib? Karena cocok buat pemula, buat saya. Saya nggak promo ya, cuman saya ini terasa sendiri gitu kan. Ini sangat basic gitu ya, basic banget gitu kan. Di situ juga udah komplit, ada analisis teknikal, analisis fundamentalnya ada gitu ya. Kita juga bisa lihat juga volume trading dari yang lain, kita juga bisa lihat juga pasar asing lagi masuknya kemana, kita bisa lihat juga. Jadi itu juga dasar-dasar analisis saya gitu kan. Saya sebetulnya untuk main saham ini masih kurang dari 1 tahun, sementara Kang Ilyas sudah lebih berapa tahun. Cuman memang ada rekor tersendiri bagi saya pribadi. Saya sampai saat ini tidak pernah merasakan namanya modal saya nggak balik. Saya nggak pernah merasakan modal itu nggak balik. Pernah nggak loss? Pernah. Saya loss. Pernah merasakan loss? Nggak pernah. Karena saya satu dari sisi emosional, kedua dari ikut-ikutan, ketiga dari saham gorengan gitu kan. Wah, ini saham gorengan nih, ini naik. Saya tahu itu saham gorengan. Saya tahu sebetulnya resikonya apa, tapi tetap saya beli. Berarti emosional saya waktu itu jelek gitu kan. Saya harus mengkoreksi diri saya sendiri, waktu itu jelek berarti kan. Begitu saya beli, yang bikin sedih saya pemula, sudah mau pemula, saham itu nggak bisa dijual. Sedih nggak? Ibarat katanya saya beli jeruk, saya bawa ke pasar, di pasar tuh nggak ada yang beli. Saya beli 1.000 1 kilo, saya jual 900 deh, nggak ada yang beli. Saya jual 800 deh, nggak ada yang beli. Saya jual 600, nggak ada yang beli. Akhirnya saham itu bisa terjual di angka 650 misalnya. Saya udah ruginya sekitar 30%-an dari itu ya. Terpaksa saya jual. Kenapa saya jual pada waktu itu, keputusan saya? Kenapa saya nggak hold aja gitu kan? Karena saya mempelajari lagi volume trade. Oh, ini ada volume nih yang harus saya perhitungkan, volume trading asing, volume trading lokal, itu yang harus saya perhatikan. Ternyata oh ada nih, ini jelek nih kalau saya pertahankan. Akhirnya saya ambil keputusan ini harus jual, berapapun harganya harus saya jual. Udah, saya cut loss, saya jual, nggak apa-apa. Dari itu saya belajar lagi gitu kan, belajar lagi yang trendingnya apa, yang teknik fundamentalnya kayak gimana, teknik analisis teknikalnya seperti apa. Nah, disitulah kita bahas. Mungkin kalau ke saham ini, akhirnya saya belajar ada 2 penyelamatan tentang saham pada saat saham itu lagi turun, gitu ya. Ada satu cut loss yang saya tadi lakukan, jual, gitu kan, dengan kerugian. Satu lagi dengan average down. Average down ini bisa kita lakukan apabila kita lihat volumenya tinggi, gitu kan, volume pasarnya tinggi. Contoh kasus yang saya lakukan di average down ini, misalnya saham Friend pada waktu itu. Saya beli waktu itu agak kemahalan ya. Saya beli waktu itu saham Friend kemahalan, turun drastis. Besoknya turun drastis. Karena kenapa turun drastis? Karena memang saya lihat ada pemain dari luar negeri yang beli, antrian lotnya itu jauh di bawah harga, itu sampai antrian jutaan lot yang dipesan. Berarti kan ini pemain dari luar negerinya nggak main-main gitu kan. Itu yang bikin hancur sehancur-hancurnya. Apa yang saya lakukan pada waktu saya lakukan average down. Saya kumpulkan sedikit-sedikit uang saya yang ada, nggak memaksakan, karena memang harus uang dingin, katakan Ilyas juga harus uang dingin, jangan memaksakan. Jadi kumpulkan uang sedikit-sedikit, saya beli saham dengan average down, dengan teknik average down itu saya beli ngikuti keinginan si pemain besar tadi.
pemain besar pengennya di harga berapa, saya ikutin, saya beli di harga segitu, saya tawar diikutin dia, saya ikutin average down. Akhirnya akan muncullah di average saya turun. Tadinya dengan harga saya 125 misalnya turun ke 115 average nominal yang saya miliki gitu kan, harga per lembar saham saya. Akhirnya dari situ begitu itu habis yang dari pembeli asing itu udah puas membeli dengan harga murah, apa yang akan terjadi? Dia akan menaikkan harga gitu kan. Itulah yang akan terjadi. Itu yang mungkin sedikit berbagi pengalaman ketika saya loss gitu kan. Ketika saya loss, dan saya sih jujur belajarnya dari otodidak, dari tanya-tanya juga ya gitu ya, salah satunya Kang Ilyas gitu kan. Apalagi zaman sekarang sangat mudah ya, zaman sekarang mah baca lihat internet itu dari YouTube kita bisa pelajari, dari ini kita bisa pelajari, banyak Instagram juga banyak yang pengen mempelajari saham. Cuma satu saya titip mungkin ke teman-teman yang mau terjun ke saham ataupun ke dunia trading, jangan coba nitip uang gitu loh. Jangan coba-coba ke siapapun yang merasa udah jago itu, saya titip uang ya, atau banyak tuh penawaran nitip uang, wah jangan, mendingan lebih puas kita beli sendiri, buat akun sendiri, itu punya kita gitu loh. Pahit manisnya kita yang lakuin gitu kan. Dan karena ini dunia baru bagi saya juga banyak belajar referensi gitu kan. Gaya-gaya yang udah terkenal siapa? Warren Buffett mungkin yang udah terkenal gitu kan. Nah, seperti itu. Saya coba pelajarinya seperti itu. Ya, kalau dari saya mungkin singkatnya seperti itu. Mohon maaf kalau kepanjangan gitu ya. Kang Ilya, kalau sama Kang Ilya saya seserian wae. Saya seserian wae. Kang Ilya, karena saya suka berapa kali beda pandangan ya, beberapa kali. Saya misalnya dapat keuntungan dari perusahaan, sebutin merek yang apa-apa ya, DMMX misalnya. DMMX itu kolaborasi dengan Raffi Ahmad perusahaannya. Itu saya sampai keluar masuk saham itu saya hitung 4 kali. Maksudnya keluar masuk itu gimana? Saya beli, untung, saya jual. Ternyata saham ini masih naik lagi. Saya beli lagi dengan harga yang tentu udah naik. Tapi modal saya tetap, saya harus komitmen. Saya modal misalnya 2 juta atau 10 juta. Nah, saya harus komitmen, modal saya segitu. Jadi begitu saya tadi yang keuntungan yang tadi saya udah sisihin, keuntungan yang penjualan tadi saya sisihin, saya masuk lagi dengan harga yang lebih tinggi, berarti jumlah lot saya kurangi. Berkurang jumlah lot saya. Saya kurangi jumlah lot. Beli lagi. Saya jual lagi, untung lagi gitu kan. Saya jual, kok masih ini mau naik lagi nih gitu ya. Tebakan saya masih naik lagi. Ini grafiknya masih bagus, fundamentalnya masih bagus, teknikalnya masih bagus. Saya lihat juga dari pembeli asing juga masih bagus. Udah beli lagi gitu kan. Untung lagi. Saya sampai 5 kali dari DMMX ini saya 5 kali itu contoh kasusnya. Tapi Kang Ilyas ikut nggak saya? Setahu saya pengakuan ke saya sih nggak ikut gitu. Pengakuan ke saya nggak tahu kalau di belakang mah ikut nebeng ya saya nggak tahu gitu ya. Cuman ya itu mah rahasia trader gitu kan itu mah ya udahlah gitu kan. Karena kalau kata Kang Ilyas nih sama juga kayak saya nih. Kalau kita bocorin kita beli apa, orang lain berbondong-bondong tiba-tiba beli itu ngerusak pasar sebetulnya. Ngerusak pasar. Kenapa ngerusak pasar? Salah satu contohnya gini aja lah. Kata saya teh yang bagus sekarang ini kita jualan tomat, kata saya teh. Semua jualan tomat. Bagus nggak tomat saya? Enggak. Tomat akan turun semuanya nanti. Kenapa? Karena terlalu banyak barang. Jadi, tapi bukan berarti saya juga pelit ya, informasi atau apa gitu ya. Kadang-kadang saya juga ketemu teman baru yang beberapa bulan ini saya ketemu beberapa teman baru nggak tahu tiba-tiba japri. Tapi untungnya bukan minta uang atau minta apa, enggak gitu. Dia cuma nanya, sharing, ini saham ini kenapa saya hancur, kata dia. Saya pengalaman dengan minim, saya cerita, tunggu aja 3 hari 4 hari gitu kan. Saham itu waktu itu dia curhat saham Sen pada waktu itu kalau nggak salah, saham Sen. Ada namanya Sen. Jadi waktu itu ini bagus saya bilang, tunggu aja 3 hari 4 hari insya Allah ini bagus, naik saya bilang. Dan waktu itu saya ikut beli, waktu itu pada dia manggil di atas, saya beli mendekati dia angkanya dia, saya beli. Akhirnya dia profit, saya profit, gitu kan. Dia profit,
udah waktu itu saya kasih tahu jual sekarang. Saya sampai berkali-kali ngingetin dia Japri karena dia nggak baca-baca. Saya takutnya dia nggak jeblos lagi. Saat itu turun ya saya kasihan lah ke orang itu walaupun nggak kenal. Mas jual sekarang gitu kan. Saya udah kasih tahu ya intinya saya menolong orang ya seperti itu aja lah. Nggak harus memodali atau apa gitu kan. Ya kita sharing tetap gitu kan. Nggak bagi-bagi. Mangga Kang Ilyas lah anu langkung pengalaman ya langkungna waduh ya mah master bagi saya mah guru ya mah Kang Ilyas mah bagi saya mah guru ya karena lotnya juga udah jauh di atas saya main lotnya juga gitu ya dia mah loss nominal tertentu aja ketawa mau saya mah stres itu loss sudah segitu mah dia mah tenang aja gitu yakin dia oh ini mah karena naik gitu kan karena mungkin Kang Ilyas ini kalau saya sebut mungkin gaya-gaya investor ya kalau saya kan menyebut diri saya sendiri day trader ya day trader itu saya harus profit hari ini gitu kan saya harus profit hari ini gitu kan jadi apa yang harus dilakukan day trader salah satunya yang setahu saya harus disiplin mengambil profit jangan terlalu rakus dan disiplin juga cut loss jangan terlalu kepedean bahwa ini mah nanti juga naik lagi ya naik lagi bulan depan atau bulan kapan gitu saya nggak tahu gitu kan tapi kan ini ada yang mainin nih udah antara dua yang tadi saya pelajari tadi average down ataupun saya cut loss nah saya harus disiplin di situ gitu kalau saya gitu kan kalau Kang Ilyas saya lihat kalau ngobrol-ngobrol telepon-teleponan bro ini minus nyantai bro nanti juga naik saya bilang ya udahlah jadi itulah perbedaan kami perbedaan saya dengan Kang Ilyas itu tapi kalau yang persamaan tadi yang sebutin di awal saya dengan Kang Ilyas kebetulan tanpa janjian saya tidak beli saham bank saya tidak beli saham minuman keras tidak beli saham rokok tidak beli saham asuransi kebetulan saja kami sama tanpa janjian gitu ya nggak tahu itu kenapa ya itulah rahasia yang di atas mungkin ya nggak tahu juga gitu kan padahal saya jujur merokok masih bekerja di bank juga masih bank konvensional juga masih tapi ya jangan tanya alasannya lah kayaknya terlalu pribadi ya terlalu pribadi gitu ya makasih nuhun Kang Indra kalau saya mohon maaf kepanjangan mangga Kang Ilyas Mangga Kang Ilyas. Assalamualaikum. Kang Ilyas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharingnya mantap banget nih di Kang Fitranya. Memang cerita-cerita terkait dengan pengalaman investasi di saham. Sebenarnya apa yang dilakukan Kang Fitra, saya dulu sempat juga seperti itu gitu loh. Jadi ibaratnya day trading mantengin gitu kan. Tapi sehubungan dengan kesibukan gitu kan. Pasti kan namanya sebagai pegawai punya kewajiban gitu kan. Jadi kalau sekarang mah ya memang boleh dibilang jarang mantau ini juga market gitu kan. Karena di bisnis saham itu sebenarnya kita bisa men-setting program misalnya gini kita punya saham A. Kita mau jual di harga misalnya di harga 2.000 terus kalau ada lagi nanti kalau naik 2.100 jual lagi misalnya berapa lot terus naik lagi 2.500 berapa lot lagi bisa seperti itu gitu lah. Jadi nanti kalau misalnya harga sahamnya naik saham kita akan terjual gitu yang tadi yang 2.000 terjual terus naik lagi yang ke 2.100 terjual lagi 2.500 terjual lagi. Jadi nggak perlu dimantengin terus gitu loh. Gitu. Jadi kalau saya mah memang sekarang mah slow aja gitu kan. Nah, strategi untuk untuk bisa tenang gitu pastinya harus sebelum membeli saham memang harus meyakinkan dulu kualitas sahamnya gitu loh. Maksud kualitas sahamnya itu pastinya perusahaannya gitu loh. Jadi harus yakin dulu ini perusahaannya seperti apa gitu kan. Kondisi keuangannya bagaimana gitu kan. Terus yang manajemennya seperti apa gitu kan. Karena informasi itu sebenarnya ada gitu. Tinggal kita mau mempelajarinya gitu. Nah, contoh aja biar gampang nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Ini saya kemarin baru saja menjual saham IPCM ya. IPCM itu boleh ini di-share kali ya? Share screen ya. Mangga. Share screen.
Katinggal teu aya teu Teu acan. IPCM nanya. Ya abi tanah HP sih masalahnya. Tacan kantos. Sebentar. IPCM. Kumaha tinggal diklik kan mainannya. Tah Kakang Sahlan cobi naros. Biasa Aya teu aya diweakeun ka muncul abdi, teu. Kang. Weakeun ka abdi, Kan? gitu abdi diwantosan. Biasa diweakeun ka abdi. Oh, kayaknya. Iya supados naon teh. Ya we atuh profilna heulanya. Kedah ieu nya hostnya. Ya ku abi orang dikintun Kakang Sahan ya. Siap, Teu Bang. tiasa sesedayana ge tiasa. Hmm. Nah, ieu teh perusahaan IPCM teh anu miliknya ini pemilik pemerintah yang punya gitu loh. Aduh, salah. Atos Kang Salan dikintun. Nanti candugi ke. Oh, atas ke. Sedap. Mangga terus katinggal teh Can. Ketinggal. Atos. Siap. Nah, iyanya katinggal pesadayana. Ketinggal. Nah, oke. Sip. Nah, abimanya saat membeli saham teh pasti melihat dulu dalamna gitu loh. Nya di antarana iya kan si IPCM ieu teh saha sih nu punyana gitu kan. Nah, anu pertama Kang Sahlan punten, masih anu pertama. Atas nih sanes. Ah iya masih nu ieu mohon. Nah, abi mah pasti memperhatikan seperti iya gitu. Jadi henteu ikut-ikutan kabatur gitu. Contoh ya di IPCM teh yang mempunyai pelabuhan Indonesia Persero gitu kan, punya pemerintah. Berarti di benak saya teh berarti kan pemerintah masa sih mau membiarkan perusahaan BUMN lamun misalnya mempunyai apa istilahnya likuiditasnya terganggu gitu kan, apa dibiarkan kan biasa juga disuntik deh dana gitu kan. Itu jadi insya Allah aman lah gitu kan. Terus di sini kan yang punya selain itu ada Pelabuhan Indonesia Investama, berarti mungkin anak perusahaan anaknya yang berkaitan dengan investasi. Kemudian Jasa Raharja, PT Taspen. Nah, masyarakat mah yang mempunyai masyarakat mah cuma 3,82%, berarti cuma minoritas kan sedikit. Nah, berarti ningali saham kayak kia, udah aja saya mau masuk gitu kan, masuk. Nah, masuknya ente sekaligus gitu kan. Kayak lamun turun beli deui, lamun turun beli deui, terus gitu, turun beli deui. Piraku pemerintah erek ngajual rugi kan mal mungkin ya perusahaan alus gitu kan. Nah, sementara ya perusahaan lagi ya profit gitu kan, ningali dalam laporan keuangannya profit. Coba dina apa namanya gambar nuka 2 Kang. Nah,
ya nu gambar kedua si perusahaan teh pertama si perusahaan ieu teh ngabagikeun dividen earning tanu paling luhur dividen per share-na ieu asalna mah lain harga 386 ya teh nu keur dibeli ku saya mah hari teh sekitar kamari teh terakhir teh harga 200-an gitu. Sementara biarpun harga 200-an lebih sedikit ya dividena 12%, namun dipotong pajak mah jadi nanawana sekitar 10 lah. Lamun 10 perak oke kan tina 200 misalnya geus sabaraha? Geus 5% meureunanya. Ya. Nah, lumayan kan ya. Lumayan cek saya mah gitu. Mata turun meuli gitu saya mah. Gitu turun meuli mun aya duit kita ge. Terus yeuna book value per share. Book value per share itu berarti kan perusahaan eta nya asetna naonna tah per share na teh dihargaina teh 213. Nah, masa perusahaan ieu kamari harga sahamna nepi ka harga 225, berarti kan selisih sedikit gitu nya tina harga ibaratna mah boga toko harga meuli tanah jeung bangunan naon teh modalna misalnya teh 1 juta dijual oge 1 juta gitu tah kumanehna teh nya geus dibeli gitu ke saya teh. Nah, harga-harga seperti gitu teh gitu. Nah, perusahaan ieu ge kasna teu terganggu 99 nya cash equivalent per share 99 besar oge gitu kan. Nah, terus ieu dina profitability-na alus deh. Coba ayeuna net profit marginna 17,89 gitu kan. Terus hutangna aya teh hutang di katingali teu. Hutangna jadi hutangna anu kudu diperhatikeun teh. Terus profitna terus dividen diantarana gitulah. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ningali engke dina YouTube loba lah gitu kan. Nah, kesimpulan anak saya mah sebelum memutuskan membeli saham pasti dilihat dulu kualitasnya gitu. Jadi lamun kitu mah nanti lamun turun oge tenang, sabab yakin perusahaannya bagus gitu. Insya Allah turun oge nanti pasti bakal mantul gitu saya mah gitu. Jadi meskipun jarang-jarang ningali ningali market gitu, santai weh gitu. Alhamdulillah kamari ge ieu IPCM-nya harga teh di 200, saya keur nyantai-nyantai nah cek saya teh siga gede ya teh uang teh pas nengok teh. Oh ternyata ngembang sampai ke 400 hargana teh. Harga ke 400, ku saya dijual, tidak lama teh keluar deh pembagian dividen, menang oke di dividen gitu. Soalnya hari teh saya ngajual saham teh mengendap di saya kebetulan sampai di batas waktu penghitungan buat dividen. Jadi untuk siapa saja yang memegang saham itu misalnya ya sampai di tanggal kamari teh sabaraha misalnya teh 26 Juni tah akan tercatat mendapat bagian dividen. Nah, saya oke lupa dehnya eta teh pembagian dividen teh iraha gitunya. Aripek teh kamari asup kana ieu teh kana rekening teh pembagian dividen ti IPCM nya yang untung dijual sahamna, yang untung menang dividenna gitu tah. Gitu. Iya, Kak Ilyas Mungkin gitu Kak Indra pengalaman tina saham mah pengintennya intina saya mah memutuskan untuk membeli saham teh pastina mempelajari heula perusahaan anak gitu, henteu membeli kucing dalam karung lah intinya mah gitu. Mohon. Iya itu badai naroskeunnya pertama untuk periode misalkan kapan kita jual, apakah itu real time kapanpun bisa kita jual atau kita beli. Terus tadi untuk kita tahu pembagian dividen dan lain sebagainya itu biasanya siklus nanti kumaha sih gitunya. Yang mungkin eta sebagai informasi dasar tentang
mempelajari profil company lahnya, profil perusahaanana nu tadi nu Kang Ilyas sampaikan. Ya sebetulnya kan eta bisa dianalisa nya. Pertama nya eta Kang Ilyas kan tadi ngelihatna tina sudut pandang bahwa ieu perusahaan minimal aman ya, perusahaan negara dan lain sebagainya. Kemudian di belakang perusahaan eta atau di bawahna aya naon wae perusahaan eta teh. Nah, tapi mungkin ku bisa taroskeun eta tadi periodena misalkan kapan kita jual, kapan kita beli, aya teu sih di nu saham teh. Kumaha karena saya sebagai orang awamnya sama sekali tidak paham gitu. Nah, eta misalkan iraha sih urang kudu naon belina teh iraha ya, dijualna iraha, terus urang dapat keuntunganna teh iraha, kemudian sharing profitna teh iraha. Nah, mangga eta bade ku Kang Pitra, ku Kang Ilyas mangga. Biasa. Ari masa eta mah biasanya ku abi tanya day trader soalnya frekuensi jual belina abi kan tinggi ya sehari. Hari Kang Ilyas kan ngendap lami gitu kan si IPCM kemarin gitu kan. Jadi intinya gini. Kalau mau jual kapan saja bisa dijual, kapan saja bisa dijual ibaratnya. Hari ini mau dijual selama jam itu harganya akan tercantum yang waktu itu gitu loh. Misalnya kayak Kang Ilyas tadi cerita dia beli di 200, nggak sengaja Kang Ilyas tuh lihat lagi aplikasinya saham udah di 400, nggak sengaja kata Kang Ilyas juga, dia lagi sibuk cerita ke saya lagi ada semacam pendidikan online gitu ya Kang Ilyas ya kalau nggak salah. Nah pas ngelihat udah 400 gitu kan, ya udah dia jual gitu. Jadi pada saat karena memang Kang Ilyas menerapkan benar-benar jiwa investor gitu kan, menerapkan benar-benar jiwa investor. Tadi beliau kita tangkap titik poinnya adalah Kang Ilyas selalu beli konsentrasi di satu saham, satu emiten, disebutnya satu emiten pada saat dia turun gitu kan. Itu yang titik poin yang bagus untuk para investor. Jadi pada saat dia turun kita beli, saat kita turun dia beli gitu kan. Itu benar-benar uang dingin. Kenapa Kang Ilyas selalu mengatakan ke saya, jangan pakai uang belanja istri, jangan katanya gitu kan. Modal usaha warung saya, jangan gitu kan. Memang benar-benar uang dingin. Karena Kang Ilyas adalah tipikal benar-benar sangat investor gitu kan. Jadi kapan itu bisa dijual? Kapan saja pada saat bursa efek itu buka gitu kan. Tapi harganya ya kita yang menentukan gitu. Maksudnya mau nggak kita jual rugi gitu kan, atau kita jualnya pas untung gitu kan. Nah kalau day trader kayak saya, yang saya coba pelajari adalah besok saya ini naik nggak gitu loh. Ini besok naik nggak? Saya pelajari teknikalnya ya, basic perusahaannya betul, basic perusahaannya setelah tadi saya pelajari yang karena saya kejebol 30% lebih daripada modal yang tadi yang saya cerita itu. Kalau saya boleh cerita itu nama emitennya Port. Port itu sama, itu pelabuhan di Indonesia sama gitu kan. Yang menguasai pelabuhan juga di beberapa di pelabuhan di Indonesia itu Port. Itu sahamnya itu yang saya beli. Itu waktu itu kan 30% hancur gitu kan. Kenapa? Ada pemain yang bermain di situ gitu kan. Di luar wewenang kita ya, gitu kan, pemain besar ya, nggak tahu di mana. Akhirnya saya berusaha cut loss. Saya jual pada waktu lagi rugi. Ya udah, karena keputusan saya ini udah bahaya. Kenapa saya bahaya? Ini waktu itu kita pelajari pembelinya pun udah minus gitu loh. Kalau ini mungkin di ini nih ya, dulu tuh saya coba ketik Port ya di aplikasi saya. Nah ini, kalau teman-teman bisa lihat nggak ya? Aduh. Wah, buram. Buram ya. Nah ini adalah orang mau jual. Ini kasat mata aja lah ya, kasat mata aja karena buram ya. Ini orang mau jual, ini orang mau beli. Kita mau lihat aja, orang mau belinya aja cuma segini, penggemarnya cuma segini. Mungkin nggak saham kita ini kasarnya, kalau nggak ada permainan di belakangnya lagi, nanti ini akan menggunung lagi, gitu kan? Berat gitu loh, berat gitu kan. Jadi itu simpelnya, gitu loh. Kapan? Kalau orang mau beranak saham, misalnya pertanyaan orang awam, saya mau daftar saham tuh kayak gimana sih? Sekarang mah 1 hari juga jadi buat RDN itu namanya rekening dana nasabah. Dapat aplikasi manapun sekarang udah sangat membantu gitu ya. Mau pakai, kalau Kang Ilyas pakai Mirai sama apa satu lagi Kang Ilyas ya, saya lupa. Mirai sama apa ya Kang Ilyas tuh? Sama Indo Primer kan?
Indo primer ya. Kalau saya kan pakai Reliant sama sama Ajaib. Reliance itu buat investasi saya, kayak Kang Ilyas tadi. Saya benar-benar nggak peduli saham itu mau turun mau naik, karena yang saya beli adalah saham dengan likuiditas tinggi dan sahamnya memang saham perusahaan besar kayak Unilever gitu kan, Unilever ya kayak gitu kan, Telkom, blue chip disebutnya. Disebut ada LQ45 ya kalau nggak salah. LQ45. Itu yang saya simpan di Reliance. Itu sengaja saya nggak buka aplikasinya, sengaja nggak apa-apa. Saya kadang-kadang kalau mau beli cuma telepon aja ke brokernya, beli yang ini gitu loh. Saya walaupun saya dikasih aplikasinya, saya nggak mainin aplikasinya, sengaja. Kenapa? Biar saya nggak jual beli. Itu benar-benar saya investasi aja di situ, gitu kan. Saya benar-benar investasi, nggak niat saya jual. Anggapnya itu mah saya cuma beli tanah, nggak tahu kapan naiknya, nggak tahu kapan ininya. Pokoknya saya punya saham tersebut gitu loh. Dan perusahaannya perusahaan besar, Bonafit gitu kan. Gitu. Nah, untuk day trader saya itu yang tadi nyangkut kapan mau beli, kapan mau jual, ya kapan saja gitu kan, kapan saja kita mau jual gitu loh. Cuman nanti kita akan mempelajari lagi di harian itu ada masa rekonsiliasi biasanya. Jam berapa rekonsiliasinya? Misalnya kita beli, kalau mau beli saham hari Senin, hari Kamis, hari Selasanya kapan dia naik dan kapan dia akan turun drastis, gitu kan? Itu akan kita pelajari, akan kelihatan misalnya jam 9.30 adalah masa-masa saham itu akan turun. Biasanya ada yang saham turun, gejrek langsung turun, ada saham yang gejrek langsung naik. Biasanya kalau saya amati itu antara jam 9.30. Kenapa? Karena jam 9 sampai jam 9.30 bukannya kan jam 9. 30 menit itu dia akumulasi dulu. Dia akumulasi dulu saham yang kemarin antrian, dia akan terjadi kenaikan drastis atau keturunan drastis. Nanti jam 9.30 sampai jam 10 itu masa-masa rekonsiliasi berapa gitu sahamnya, dia akan terkoreksi harganya berapa. Nanti akan ketemu lagi, datar lagi sampai sekitar jam 11-an menjelang tutup sesi. Jam 11 sampai jam 11 sampai jam 11.30 itu akan terjadi lagi masa mirip lagi gitu kan. Saham itu akan sedikit turun gitu kan, sedikit turun. Di situ saya bisa membelinya pada saat jam 11.30 pada saat emiten yang memang saya taksir gitu ya pada waktu itu gitu kan. Oke. Dan memang emitennya nggak boleh, kata Kang Ilyas tadi, nggak boleh sembarangan, nggak boleh, jangan saham, maaf ya, banyak sekali saham itu yang memang gorengan ya disebutnya, saham gorengan banyak sekali gitu loh. Kalau mau saham di gorengan itu kita harus benar-benar siap rugi, karena begitu lossnya nggak main-main. Saya aja kan kemarin aja uji coba ikut port itu 30% itu kurun waktu 3 hari 4 hari saya harga saham saya turun 30% dan nggak ada yang beli. Lebih repot kan, mendingan turun ada yang beli, ini turun nggak ada yang beli, repot gitu. Udah mau modal segitu-gitunya gitu ya, nggak ada yang beli, pula uangnya nggak bisa muter kan, rugi 2 kali gitu. Nah jadinya seperti itu gitu ibarat katanya. Siap. Kira iya orang ieu heulanya disambut heula nu nembe bergabung Bu Eka Kurniawati. Terus nu panginten bilih apa terusan mangga langsung lebat we Bu, ieu nya dina dinu tiasa dinu chat. Nah berikutnya tadi mah aya Irwan mana tadi tah? Nah ayeuna Sebentar berikutnya Kang Indra. Kang Sahlan mangga. Sebentar Kang Indra, tadi Kang Indra aya naroskeun terkait dengan pembagian dividennya, pamital Fatma teh acan dibahas ku Kang Fitra. Mohon. Periodena tadi kan gitunya. Mohon. Salarasna tidak semua saham berdividen, tidak semua. Jadi saham itu kan keuntungannya itu ada 2, Kang Indra. Ada saham yang keuntungannya dia karena membagikan dividen, ada juga keuntungannya itu dari harga apa disebut nanti ya, kapitalnya, nilai harga per lembarnya yang naik. Jadi dari jual beli per lembar itu. Ada juga yang dua-duanya gitu loh keuntungannya.
Nah, makanya tadi saya putuskan kalau saya ya masuknya itu memang saya juga punya saham-saham yang kategori Kang Fitra, saya punya juga gitu kan. Gitu. Jadi di mix memang tidak semua seperti itu. Jadi dilihat yang memang sih inti nama yang piduiteun lah kira-kira gitu kan. Nu mana gitu. Tapi diupayakan memang yang kategorinya syariah, memang gitu kan. Nah, kalau terkait dengan periode pembagian dividennya salarasna itu memang tergantung perusahaannya dibagikannya mau kapan. Tapi biasa nama pembagiannya itu di sekitar bulan Maret. Aya oge perusahaan anu ngabagikan di bulan Juni, ada oge perusahaan anu di bulan Agustus biasa nama gitu. Mungkin eta tambahan anak. Siap. Tergantung RUPS kan. Kalau dividen itu nanti Ya. tercantumnya di RUPS kan. Oh iya. Siap, mun Kang Sahlan, mangga Kang Sahlan. Mangga atuh nuhun Kang Indah, Kang Ilyas, Kang Fitra. Abdi mah bade naos teh nu langkah awalna heula gitu. Ai mulai oyong belajar atau napi ngiringan saham teh kumaha sih carana gitu. Nah, terus anu kadua ieu mah kantos abdi ngadangu aya khusus misalkan kan di Bursa Efek kan biasanya saham teh Bursa Efek Jakarta teh aya anu khusus BEJ atau napi bursa anu khusus syariah. Nah, khusus anu syariah gitu. Kumaha tah? Eta mukul pangitan patawesan abdi mangga. Mangga hatur nuhun Kang Sahlan pertarosanana. Pertama ngawitan belajar mah salaresna tergantung kitana gitu nya mau belajar apa dulu. Tapi yang pasti yang diperlukan gitu ya untuk menekuni terkait dengan investasi saham itu berarti mungkin belajar terkait dengan fundamentalnya. Fundamental itu berarti kan kita mesti minimal mengerti dasar-dasar laporan keuangan anak gitu loh. Naon wae sih anu kudu ditingali teh di tina laporan keuangan teh seperti tadi tingkat hutangna, debt ratio misalnya kayak gitunya. Tingkat hutangna teh kudu kumaha sih debt ratio anu alus teh gitu kan. Misalnya teh debt ratio anu alus teh anu kurang ti 100%. Berarti si kekayaan perusahaan eta teh memang kapital perusahaan lain tina hutang misalnya teh kayak gitunya. Terus penghasilan anak sabaraha gitu kan, penghasilan per serna teh sabaraha, anu alus teh EPS teh berapa sih gitu kan. Aya Kang Sahlan eta teh panduan-panduan anak upami misalnya badi cobi-cobi mah salaresna tos seueur ayeuna mah di YouTube oge gratis gitu kan upami hoyong ningal-ningal mah gitu. Teras terkait dengan saham syariah teh memang si Bursa Efek Jakarta tehnya Bursa Efek Indonesia BEI itu udah kerjasama sama MUI, jadi memfilter saham-saham apa aja yang dikategorikan sebagai saham syariah gitu kan ya. Sama juga kalau cara jual beli nama sama Kang Sahlan, cuman si divisi pengawas saham syariah teh dia itu akan memfilter dulu si saham ini punya perusahaan apa. Tah si perusahaan eta teh menjalankan usaha teh apakah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah apa enggak gitu loh. Nah di antarananya saham bank konvensional pasti enggak bakal masuk ke sebagai saham syariah. Saham rokok pasti nggak bisa masuk sebagai saham syariah. Terus kalau misalnya perusahaannya itu hutangnya besar gitu ya, hutangnya teh misalnya teh lebih dari 200% misalnya teh, pasti nggak bakal masuk sebagai saham syariah gitu. Terus banyak lagi lah syarat-syarat yang lainnya gitu. Nah, pasti kita mah tinggal lihat aja di daftarnya, dan soalnya udah keluar si saham ini kategori syariah apa bukan, udah gitu. Itu kan. Hatur nuhun. Mohon. Upami ngawitana kumaha tah upami hoyong misalkan yang masalah saham awalnya gitu. Daftar Kang di beberapa broker aplikasi.
kalau saya mah gitu ya, aplikasi kan banyak kalau sekarang yang tadi saya sebutin, kalau Kang Ilyas kan Mirai ya, ada Mirai. Satu lagi apa tuh saya lupa wae Kang Ilyasnya, satu lagi soalnya sering jarang dengar. Kalau saya kan ikutnya di Reliant sama di Ajaib gitu kan. Kalau di Ajaib ini salah satunya kelebihannya enak buat pemula ini, karena di sini yang Kang Sahlan tadi ceritakan itu ada saham syariah ya. Jadi saham syariah tuh di sini tuh udah disebutin. Ada dua kan. Setahu saya kan ada dua ya. Satu isi itu ada JII, maaf. JII itu Jakarta Islamic Index. Itu emitennya cuma sekitar 45. Coba saya lihat JII di Ajaib, coba saya lihat. Itu kalau nggak salah sekitar 45, cuma 45 emiten kalau nggak salah. 30 malahan. 30 emiten yang masuk JII. Tapi kalau diisi itu indeks saham syariah juga sama namanya, cuma itu kalau itu lebih banyak. Kalau isi itu sekitar 300. Isi itu indeks saham syariah Indonesia. Kalau JI tadi 30, kalau isi ini emitennya lebih banyak. Kalau ini isi berapa ya? Isi itu emitennya 443 ininya ya, apa yang masuk kategori isi gitu kan. Jadi di situ kita bisa lihat saham-saham yang memang mau kita investasi ini masuk ke syariah atau tidak gitu. Jadi kita juga memfilter, selain kita memfilter sendiri, misal kayak tadi Kang Ilyas beli saham apa namanya tadi, pelabuhan ya, IPCM misalnya ya. Itu kan kayak pelabuhan kalau nggak salah, atau transportasi. IPCM itu kalau nggak salah transportasi laut ya kalau nggak salah. Nah itu kan kita secara logik aja itu udah nggak main di bank ataupun transaksi yang mengandung riba atau apa gitu. Kita udah tahu itu jasa transportasi gitu kan. Selain itu ya mau dicek lagi ke JI atau IC ya bisa gitu. Kalau di aplikasi Ajaib ada gitu. Kalau daftarnya paling gampang sih tinggal download, masuk. Saya waktu masuk itu Ajaib itu cuma download, masuk, nggak beli apa-apa. Saya seminggu nggak beli apa-apa, cuma lihat aja gitu, cuma lihat, nggak beli, nggak masukin uang gitu ke RDN. RDN itu setelah kita download aplikasi atau daftar, kita nanti akan dibuatkan RDN. Biasanya udah dibuatkan sama brokernya. Nah, RDN itu nanti otomatis dibuatkan. Nanti ada pilihan dari brokernya mau bank apa RDN-nya. Jadi kita nggak usah repot-repot ke banknya, nanti dibuatkan sama brokernya RDN kita tuh apa gitu ya. RDN itu fungsinya nanti misal kita transfer dari Bank Syariah Mandiri, misalnya kita rekeningnya dari Bank Syariah Mandiri nih, kita transfer dulu ke RDN tersebut. Nah, dari RDN itulah yang nanti bisa buat buying power, buat ditransaksikan gitu kan dari RDN tersebut. Adapun RDN tersebut apakah bisa real time uangnya kita ambil? Biasanya kalau pembeliannya atau transaksinya di atas jam 11 itu besoknya baru kita ambil. Misalnya sahamnya kita jual jam 2. Jam 2 tuh belum tentu masuk ke RDN kita, belum gitu kan. Tapi di buying power udah ada gitu loh. Nah, itu bisa tunggu besoknya baru kita besok transfer gitu sehari. Kalau pagi-pagi biasanya hasil kemarin tuh misalnya kemarin saya dapat profit 300 nih. Udahlah pagi-pagi saya transfer yang 300-nya udah untung 300, saya transfer ke rekening bank lain buat ngamanin profit saya gitu kan, biar yang modal yang saya putar tetap aja 10 juta misalnya. Ya udah yang 300-nya pagi-pagi saya udah tarik gitu. Jadi pertama sih itu daftar dulu di beberapa broker, nanti dibuatkan RDN. Kalau yang online itu seperti Ajaib ya online gitu ya. Terus nanti pembedaan syariah atau tidak syariah di beberapa aplikasi udah tersedia gitu. Setahu saya di Ajaib udah tersedia aplikasinya gitu. Selain kita bisa cari sendiri di Google mungkin. Itu Kang Sahlan kalau dari saya gitu. Atau nuhun Kang Pita. Mangga. Nah, ya mungkin petarosan standar lah ya. Kan tadi Kang Pitra sampaikan kan kedah ngeceknya, ngontrol misalkan jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah, terkait dengan aktivitas pekerjaan Kang Pitra,
Kang Ilyas kan tadi benten cenanya sebagai investor lah gitu nya. Cuman misalkan Kang Fitra ya, akhirnya kan masih kerja statusnya gitu. Nah di satu sisi ya mungkin mengamati pergerakan-pergerakan eta, artinya kan perlu perlu naon kapan orang jual kan bisa bisa berubah-ubah setiap waktunya. Hartosna kan. Jadi kedah leres-leres mengamati. Nah, dulu mah sok aya iklan di Facebook Ads atau naon lah gitu nya. Tentang naon lah anu robot atau napi naon gini nya nu baca pergerakan-pergerakan gitu. Aya teu sih tools-tools nu ngabantu eta gitu. Nu jadi orang tahu pergerakan Ada, saham ada. pergerakan-pergerakan saham orang kan orang memiliki misalkan sabaraha anu tadi lah nya. Eta nu ngabantu gitu kan banyaknya panginten toolsna. Ada. Jadi misal gini, misal saya ini beli satu emiten gitu ya. Saya nerapin misalnya saya beli di harga 100 perak satu lembarnya, berarti kali 100 berarti keluar uang mungkin berapa? 100.000 ya misalnya. Misalnya satu lot gitu kan misalnya 100.000. Berarti satu lembarnya kan 1.000 ya, berarti kan. Nah, kalau di aplikasi itu, di beberapa aplikasi itu banyak ada namanya auto order ya, ada auto order sell, ada auto order loss gitu, jual sell gitu kan, sell atau gitu kan. Nah jadi begitu saya misalnya membatasi, misalnya saya sibuk nih sekarang misalnya, tapi ini saya ragu nih, ini saham bisa naik atau turun. Misalnya ada gini ya, ada saham yang benar-benar kita yakin itu dalam artian kan feeling ya. Begitu saya lihat beberapa di YouTube juga yang udah mahir-mahir tuh, yang orang Jogja itu, yang ya udah mahir aja, tetap kok ada beberapa yang memang by pengalaman dan insting gitu ya, bahwa saya yakin nih saham ini naik terus. Yang kayak tadi saya cerita yang DMMX itu kan naik terus. Kenapa saya yakin naik terus? Saya lihat pergerakannya memang naik. Akhirnya saya jadi misalnya beli, udah saya biarin. Nanti tinggal lihat jam 3 atau setengah 3 terbiasanya ada market yang masuk gede biasanya. Saya sebut misalnya benteng ya, ada benteng gitu kan. Kalau orang lain disebutnya ada support, titik support atau apalah gitu ya. Kalau di master tuh kan disebutnya titik support. Kalau saya nganggapnya benteng. Ini benteng yang ingin rusak harga sama benteng yang ingin menahan harga di atas. Nah, begitu saya lihat benteng ini kuat nggak di bawah ini. Saya jam 3 biasanya buka aplikasi. Jam 3 sebentar buka aplikasinya. Wah, benteng saya kuat nih. Ini bentar lagi naik gitu kan. Ini bentar lagi naik. Terpaksa saya dari jam 3 itu sampai setengah 4, karena tutupnya kan jam 3 ya. Di jam 2 misalnya. Jam 2 sampai setengah 3 terpaksa saya mantang. Gitu kan, terpaksa saya mantang waktu itu. Karena takut ada benteng ini jebol. Kalau benteng pertahanan ini jebol, harga saham ini bisa ke drop gitu, ke bawah gitu ya. Nah, jadi ada kalanya kita memang harus manteng gitu ya, apabila mau, itulah tipikalnya mau jadi day trader atau memang real investor gitu kan. Karena sebetulnya sih kalau dari filosofi saham ini sebetulnya investor sih kalau versi saya gitu ya. Saya aja yang rada nyeleneh gitu ya jadi day trader gitu ya. Sebetulnya kan bukan saya doang, saya juga kan meniru orang lain ya sebetulnya gitu kan. Sebetulnya kayak Kang Ilyas kan tipikal investor, saya bilang. Ke day trader, apakah day trader tidak melihat fundamental atau teknikalnya gitu? Sama, kami juga melihat teknikal, saya juga melihat teknikal, saya melihat juga fundamental, karena saya takut kejeblos juga. Kemarin itu kan pembelajaran bagi saya sendiri gitu kan. Apakah waktu itu beli sahamnya waktu itu bukan syariah, saya waktu itu masuk syariah, port itu masuk syariah, tapi kalau udah ada pemain besar ya resiko lah di situ terjadi. Dan ibaratnya saya gini, saya waktu itu jujur lah, mungkin maruk uang ya, mungkin gitu ibarat katanya, wah ini piduitan gitu loh. Padahal itulah yang saya pelajari di saham ini, emosional kita. Oh iya, pada saat ini harusnya kamu tahan, ini bukan rezeki buat kamu gitu loh, ngapain kamu ikut-ikutan gitu loh, maksudnya jebret langsung saya dihajar, ya udah di situ. Yang itulah kalau tadi mau kapan harus tetapin diri sendiri dulu Kang, sebetulnya apakah kita mau day trader atau investasi atau mau gabungkan combine dua-duanya gitu loh.
Makanya saya cerita tadi di Reliance saya taruh sebagai investasi. Saya lupain uang portofolio saya di Reliance. Saya ada uang 300.000 misalnya ya. 300.000 itu buat apa sih? Buat bisa kok beli saham Telkom satu lot. Telkom kan sekarang berapa? 3.100 ya, 3.160 kalau nggak salah Telkom itu. Antam bisa kita beli, Antam sekarang lagi naik tuh Antam 2.600. Kemarin stuck di angka 2.000-an gitu kan. Baru 3 hari 4 hari kemarin Antam naik 600 perak gitu kan. 600 perak kurang lebih. 300.000 kan. Saya nyisihin misalnya ini ada uang belanja nih gitu kan buat saya pribadi, uang jajan buat saya pribadi. Biasanya kemarin mungkin beli rokok atau tiba-tiba saya udah berapa ini nggak beli rokok atau nggak makannya cuma makan di rumah gitu ya, nggak makan di luar. Nyisa nih uang pribadi saya gitu kan, udah beliin. Saya beliin kadang-kadang beliinnya di Reliance gitu. Cuma satu lot, nggak apa-apa, nggak malu saya telepon gitu ya orang Reliance-nya. Ini 300.000 ya, saya transfer beliin Antam, udah beliin Antam satu lot berapa? 200 ya kurang lebih 200.000-an gitu kan. Takut nggak saya sama Antam? Enggak lah, masa kita takut sama saham Antam yang kita tahu bahwa dia yang mengelola emas ya, kalau saya emas batangan kayak gitu-gitu kan, ibaratnya kan seperti itu gitu. Jadi saya campurkan kalau yang saham investasi saya simpan di Reliance, kalau untuk day trader saya pakai aplikasinya Ajaib itu aja sih. Karena ringan, Ajaib itu versi saya ringan aja, lihatnya gampang, nggak ribet lihat-lihat ininya, maksudnya. Cuman kelemahannya kalau Ajaib sih memang ya sekali dua kali suka error, saya nggak bisa masuk gitu. Pada saat saya mau beli, tiba-tiba aplikasinya error, tapi uang mah aman sih, nggak pernah ada saya ngerasa kehilangan uang. Seperti itu. Gitu. Siap. Nah ini kalau misalkan tadi nyambung dengan tadi pertanyaan Kang Sahlan, kalau misalkan saya sebagai pemula misalkan ya, tadi kan kalau kata Kang Fitra, beli we salot we heula gitu nya, seperti itu. Kita cari mungkin yang ya sesuai dengan kantong kita, dan kemudian setelah proses belajar gitu. Setelah proses belajar udah kan ini mah bukan pani gitu nya. Orang punya uang sekian, belikan ku mangke we gitu kan, bukan seperti itu juga gitu. Artinya kan ada loss opportunity sama ya profit opportunity gitu. Bisa rugi atau bisa untung. Nah, itu kan dari proses perjalanan mungkin dapat ilmu lahnya, iraha orang kudu beli, iraha kudu ngajual, iraha dan lain sebagainya lah gitu ya. Meskipun ada faktor-faktor lainnya nu tadi teh mungkin orang dengan modal besar tiba-tiba ngaborong lah dan lain sebagainya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk pemula balik lagi untuk pemula misalkan sabaraha sih misalkan orang mau memulai ya beli nu kumaha, tadi kan Kang Ilyas aya bocoran misalkannya belina nu perusahaanna nu memang kira-kira aman. Nah, kemudian orang mun jang diajar heula ngamatangkeun dasarna naon sih fundamental dan lain sebagainya. Ternyata kira-kira orang menyiapkan sabaraha, terus mungkin siklusna orang kudu ningalina kumaha ya, iraha dijual, iraha dibelina mantau secara cepat, apakah nu tadi mun saur Kang Fitra mah dipantangkeun we eta mah nu di Reliance mah. Nah, sebagai pemula gimana masukan misalkan aya rekan-rekan anu mungkin berminat main di saham, sebagai pemula sabaraha sih urang kudu nyiapkeun danana? Misalkan tadi satu lot 300.000. Kira-kira orang bakal untung sabaraha? Nah, seperti itu mangga gambaranna. Ya, punten ya Abi di luar. Mungkin Ari Abi mah nya teu satuju sok disebut saham teh main siga main judi wae gitu nya. Soalnya Abi mah kan investasinya. Gitu. Salarasna Kang Indra memang rupi-rupinya rupi-rupi sekuritasnya. Aya sekuritas anu duka ali apa anu ku Kang Fitra dipegang duka kita sabaraha awalnya. Hari saya ada duanya, satu yang Indo Primer mah pamit telepat teh duka 100 duka 200-nya iya teh pertama kita buka akun teh minimal kalau Mirai mah minimal 10 juta gitu kan. Nah, berarti kan kanggo pemula mah mendingan yang kecil aja gitu ya. Yang kecil.
Nah, dari saham dari uang kita yang kita store akan masuk ke RDN seperti yang tadi disampaikan Kang Fitranya. Tah uang eta teh uang kita yang ada di RDN itu bisa dibelikan ke saham. Tentunya kan kita kan milih-milihnya uang kita ini mahi atau cukup untuk beli saham apa yang harganya berarti pas kan gitu ya. Gitu. Nah, saran saya berarti kan untuk belajar pasti kita harus belajar dulu gimana sih caranya kita bisa menentukan bahwa saham itu saham berkualitas apa bukan gitu kan. Berarti kan lamun saham berkualitas mah diantaranya sahamnya murah merenanya hargana murah terus perusahaan teh pi majuan pi untungan. Nah, berarti kan orang teh kudu saya sorangan mah Kang Indra osok ditinggali misalnya saham IPCM misalnya tanya IPCM teh ieu teh milik perusahaan naon gitu kan. Terus kan dibuka link perusahaan anak. Terus ditinggali berita-berita naon wae sih di perusahaan eta teh. Terus keur boga proyek naon wae gitu kan. Manehna ngaluarkeun modal keur naon gitu kan. Misalnya saya boga saham perusahaan tambang emas. Tambang emas eta teh ayeuna teh keur ekspansi produksi gitu kan. Memang ayeuna mencan untung gede, tapi kan lamun geus beres produksinya saya yakin untung gede gitu. Jadi saya mah nyantai weh sing ayeuna encan untungnya nyantai weh gitu. Lamun turun saya beli, lamun turun saya beli gitu Kang Indra gitu. Nah, untuk belajar cara menentukan saham eta alus apa henteu eta tuh seueur lah di YouTube panduan-panduan nama gitu. Ya di antaranya kan tadi anu saya disebutkan debt equity ratio itu tingkat hutangnya itu tinggi gitu. Semakin kecil debt equity ratio, hutangnya semakin kecil, berarti eta perusahaan bisa dikategorikan lumayan halus gitu. Terus likuiditasnya tinggi. Likuiditas itu berarti current asetnya besar gitu kan. Terus di antaranya manehna teh earning-na pendapatan perusahaan teh ngahasilkeun uangna besar. Ibaratna gitunya utangna kecil, penghasilan income-na besar kan otomatis sebenarnya orang ge nilai bakal halusnya perusahaan Kang Indra misalnya seperti gitu kan pasti halusnya. Apalagi Kang Indra sebagai pengusaha tahulah pasti mana perusahaan halus mana henteu eta we anu ku Kang Indra non teh ngaranna teh apa istilahnya ya pakem-pakem Kang Indra ngajalankeun perusahaan tinggal we beritana di perusahaan eta seperti apa gitu. Siap. Punten ngiringan punten Kang Indra sumete abi teh emu tahun 2013 kantos entah siapa yang mendaftarkan ada teman yang suka main saham bukan main ya investasi di saham tahun 2013 Fitra emut kene kayak Yanti nu alit ya Yanti. Nah, terus iya. Di aya ieu naon namina teh sekolah pasar modal gitu di email tuh. Namanya teh kudu dicek email teh aya kene sekolah pasar modal syariah gitu. Untuk level 1 diundang waktu itu hari Sabtu. Kayaknya abis itu berkesempatan ke sana padahal depan kantor ininya apa kantornya IDX itu ya. Nah, barusan di Google saya searching gitu ternyata ada sekolah gini teh. Jadi untuk mempelajari saham teh ada dan tadi teh saya lihat di yang disebut tadi Kang Fitra yang ajaib, Brilliance ternyata aya oge dina IDX teh direkomendasikan gitu ya. Mungkin itu teh perusahaan-perusahaan memang anu tos sah gitulah ya yang disebutkan ku Kang Fitra teh nya jadi terang sama sekali ya teh pegawai saham teh mau rada tertarik. Nah, paterusan abi teh. Nah, apa bedanya tadi kan ada di awal Kang Fitra teh nyebat ulah gagabah kami nitip-nitip tah broker sareng naon tadi teh istilahna teh janten nu mana tah ameh henteu sok aya berita-berita teh nitipkeun artos dan tanpa naon sareng anu aplikasi ajaib eta kayak gitu Kang Fitra. Nuhun eta hungkul kesana.
Mangga. Oh, Mangga Kang. jadi kieu Teh Yanti punten bisanya. Ya, mohon kieu tadi teh ngebahas ajaib tadi ya. Ajaib tadi balik lagi tadi berapa sih kita mulai tadi juga mungkin belum bisa kejawab. Secara peraturan BI sekarang kalau dulu itu kan minimal itu tahun 2000 berapa ya rubah itu BI itu ada. Jadi kalau dulu tuh memang jumlah minimal pembelian lot tuh sekitar 20 atau 25 dulu gitu ya, tahun dulu gitu kan. Kalau sekarang kita mau main saham itu minimal satu lot. Satu lot itu terserah kita mau beli saham yang harga berapa aja terserah. Tentu kan. Terserah mau main. Nah, kebetulan Ajaib ini sama Reliance ini memperbolehkan untuk investor membeli cuma satu lot. Ibarat katanya saya lihat kan tadi yang saya paling ingat mungkin harga Antam ya sama Telkom misalnya. Antam itu kan sekitar 2.000, Telkom 3.000 misal. Berarti kalau satu lotnya 2.000 kali 100 berarti 200 ribuan. Berarti kalau Telkom 3.000 kali 100 berarti 300 ribuan. Berarti disitulah boleh teman-teman mencoba berinvestasi di saham minimal. Belum lagi kita turun lagi ke pegas, misalnya perusahaan gas negara yang kemarin banyak influencernya mungkin anaknya Bapak Jokowi Kaisang dia beli banyak pegas ya kemarin. Kalau sekarang kan udah dilarang ya, influencer udah nggak boleh tuh untuk mempengaruhi lagi ya dia beli saham apa udah sangat dilarang sekarang. Kalau dulu kemarin tuh Atta Halilintar beli apa dipublikasi di Instastory-nya, terus di kemarin yang lagi heboh tuh yang Crazy Surabaya tuh Tom Lee Wafa dia beli apa di-upload. Yusuf Mansur aja sekarang kan udah nggak boleh ya. Kalau dulu kan Yusuf Mansur beli BRI Syariah tuh itu dia upload. Sekarang dia udah nggak berani karena bagaimanapun saham ini adalah pilihan kita gitu loh, pilihan pribadi dan nggak boleh nyalahin siapa-siapa gitu loh. Misalnya saya sama Kang Ilyas kadang-kadang berbeda emiten gitu. Emiten tuh nama sahamnya gitu kan. Kalau Ajaib sekuritasnya, brokernya gitu kan, kayak Mirai itu sekuritasnya. Nah, saya sama Kang Ilyas emitennya ada yang saya pernah bareng sama Kang Ilyas beri saham apa dulu Kang Ilyas ya? JAS ya kalau nggak salah ya, JAS ya kalau nggak salah ya. Jasnita Telekomunikasi ya. Saya bareng. Begitu sahamnya itu naik, saya jual, jebret saya jual. Kang, saya jual semua, jebret saya jual. Saya udah anggapnya saya udah dapat cuan gitu kan. Udahlah, Kang, saya mau udah segini aja udah alhamdulillah saya jual. Saya waktu itu setahu saya mungkin Kang Giles masih nahan gitu ya, atau nahan atau jual setengah. Tapi saya nggak mencoba mempengaruhi. Kang, udahlah jual dulu aja semua. Enggak, saya cuma ngasih tahu doang. Kang Giles juga sama gitu loh, nggak mencoba jangan dulu. Nah, itu sebetulnya karena bukan apa-apa, karena pilihan balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah, termasuk tadi yang sistem titip-titip. Nah, sistem titip-titip itu sebetulnya nggak ada kalau di sekuritas itu nggak ada sistem titip di sekuritas apapun, nggak ada karena sekuritas itu hanya memfasilitasi orang mau beli saham. Kalau zaman dulu kenapa saya tertarik dengan saham itu sebetulnya dari kelas 1 SD ya, begitu kelas 1 SD maaf dari SD ya waktu kelas 6, kelas 5 atau SMP gitu kan kita lihat kalau nonton film-film barat tuh di Wall Street itu orang telepon gitu ya, wah gitu ya, keren itu ya kerjanya apa gitu. Terus pada saat orang lain belum punya HP, mereka udah punya HP duluan gitu ya gede gitu kan, keren gitu kan, sibuk gitu ya kesannya, sibuk gitu kan kesannya. Kalau sekarang enggak, orang ibu-ibu sambil masak beli saham bisa gitu kan, ibu-ibu beli saham, download Ajaib, dia masukin RDN, beli lagi masak, selesai masak dia jual gitu kan. Saya udah untung nih 2% misalnya dari 300.000 untungnya 2% misalnya. 2% berapa ya? Aduh saya lupa tuh. Mungkin sekitar 6.000 atau 6 ribuan atau 60 ribuan. 6.000. Ya kita logikan aja. 300.000 beres masak dapat 6.000. Udah bisa beli kita sayur lagi yang baru gitu kan. Cuma 2% padahal gitu kan kenaikannya. Ya, tapi jangan stres juga apabila lagi masak, habis selesai masak mau nyajiin, tiba-tiba sahamnya turun, dijual turun, nanti tambahin itunya cabenya, cengeknya gitu. Ya jangan gitu juga. Itulah sisi emosional yang kita harus jaga dari bermain saham ini versi saya gitu. Menjaga sisi emosional itu di situ juga. Jadi kalau Teh Yanti mau ikut silakan, itu juga memang
pilihan pribadi kita masing-masing untuk berinvestasi. Cuman zaman sekarang tuh benar-benar nggak ribet gitu ya. Kita nggak ribet, benar-benar kita nggak ribet apa namanya. Ajaib ini saya daftar cuma 1 hari beres. Kalau yang Relias agak lama itu Relias itu hampir seminggu lebih, mungkin 2 minggu saya baru dapat RDN-nya gitu ya, seminggu atau 2 minggu dapat RDN-nya. Kalau Relias sih 1 hari, besoknya saya sudah dapat RDN gitu. Jadi verifikasinya apa itu? Verifikasinya pakai KTP karena kan RDN buat rekening. Kang Giles harus lapor LHKPN-nya gitu teh. LHKPN non Kang Giles teh kedah lapor pinten. Ulang ngomong ke orang pajak mah, jemteng mah. Kedah lapor. Abi mah insya Allah segala apa namanya segala rekening yang ada baik itu saham, pokoknya aset yang ada saya tuliskan di LHKPN. Karena khawatir ya, siapa tahu kita kan nggak tahu ya nasib kita gitu kan. Siapa tahu punya nasib yang lebih baik gitu kan ke depannya. Jangan sampai nanti kaget, kok ini yang pertama tercatat misalnya segini, kok jadi segini. Padahal nggak seperti itu juga, nggak simsalabim gitu. Makanya saya mah dari awal selalu tertib dimasukkan gitu. Itu terkait Teh Yanti barusan kan nanya ya. Terkait uang juga ke Kang Pitra, sama Kang Pitra udah dijawab. Jadi ya sebenarnya harga saham itu kalau Kang Pitra kan tadi ngasih contohnya yang besar-besar ya, Antam gitu kan ya, terus Pegas. Seharusnya ya tadi seperti yang saya bilang, saham-saham harga di bawah 200 perak juga banyak gitu loh. Jadi itu memang pilihan kita mau beli yang mana gitu loh. Jadi misalnya punya uang 20.000 pun bisa jadi saham juga berapa lot gitu loh. Ada saham yang 1 lotnya 50 perak gitu kan, berarti harga 1 lotnya itu kalau 1 lembar 50 perak berarti kali 100 berarti 5.000 dari 1 lot, bener nggak? 50 kali 100 ya 5.000 gitu. Jadi nggak harus dengan uang banyak juga. Kalau misalnya kita mau coba-coba punya uang 200.000 pun jadi gitu loh. Oke. Saham gocapan Kang ya. Ya gocapan. Tenornya kita saya mah boga saham gocapan. Tenornya kita saham gocapan. Buat belajar dulu gitu ya tujuan atau misalnya. Banyak teh kalau saham gocapan yang bagus juga. Cuman tadi teh kan saya juga pernah mau ikutan sekolah pasar modal teh. Sama kan? Sama nggak sih sekolah pasar modal sama saham? Pasar modal tuh saham teh ya gitu. Banyak awam-awam teh gitu. Kan tadi ada bilang syariah ya. Nah, daftar perusahaan syariah itu ya seperti di aplikasi Ajaib misalnya ya. Atau Reliance yang tadi bilang ditinggalikan gitunya, iya syariah ya, atau kita harus ngecek gitu apa gimana teh gitu. Kalau di Ajaib diliatin teh. Diliatin ya, diliatin, nanti saya cobain ya, saya buka Ajaib dulu nih. Saya nyobain Ajaib ya, lihat ini contohnya JI ya, Jakarta Index Islamic ya. Islamic Index. Punten pakai ini ya, aduh, buram misalnya. Saya bacain aja lah ya, misalnya ya, saham Adro, Antam, kayak gitu-gitu. Itu udah XL ya, XL, ICBP, Indofood, KF, Kimia Farma, yang seperti itulah. Itu disebutin. Dengan kodenya disebutin, harganya disebutin. Jadi kalau di Ajaib ada JI, ada isi juga tadi ada disebutin, jumlahnya ada dan namanya ada, harganya ada gitu, diliatin. Jadi kalau membedakan syariah dan tidak syariah juga selain kita filter sendiri pakai logika gitu ya, oh ini mah nggak nyangkut yang riba-riba deh gitu kan, kalau ini nyangkut gitu kan, kita pakai indeks itu sendiri, logika sendiri bisa gitu kan. Tapi kan kalau kita belum yakin juga mau lihat daftar dulu itu juga bisa gitu ya, ada gitu loh maksudnya. Dan kalaupun masih
di sekuritasnya tidak mencantumkan, kita gampang kok lihat Google. Intinya ada dua, ada ISI, ada JII gitu. Ada ISI, ISSI dan JII gitu. Ada dua. Kalau ISI lebih banyak yang masuk ke isinya. Emitennya lebih banyak. Itu sih yang membedakan syariah atau bukannya gitu ya. Gitu. Sebetulnya belajarnya kalau saya sendiri sih nggak pakai sekolah gitu ya. Kalau saya pribadi sih nggak pakai sekolah, nggak pakai kursus, karena ketertarikan aja individu saya pribadi. Habis itu yang saya cerita tadi, saya download Ajaib, tapi saya nggak beli-beli saham. Seminggu lebih lah, mungkin waktu itu saya nggak beli. Daftar akun, dibuatin RDN, tapi nggak saya isi. Nggak saya isi RDN-nya, kosongin aja gitu. Lihat doang, cuma lihat, oh ini naik ya, saya bilang oh ini turun ya. Kenapa ini bisa naik gitu? Kenapa ini bisa turun? Terus saya belajar dulu istilah-istilahnya. Belum belajar istilah trader ya. Kalau trader ada lagi istilah haki. Mungkin Kang Ilyas ketawa lah kalau bahasa itu kan, kalau di grup-grup ada grup pom-pom disebutnya. Ini pom-pom nih. Ayo ara gitu kan, ada itu kan istilah trader ya. Saya belum ngerti masalah itu tadinya. Saya cuma lihatnya baru sekilas aja gitu kan. Seminggu itu saya cuma mempelajari, ini saham bagus ya, saya bilang perusahaannya besar, tapi kenapa sih ini saham nggak naik gitu ya, nggak turun nggak segitu aja, datar gitu ya, datar. Saya lihat track recordnya 5 tahun ke belakang, karena di situ di sekuritas biasanya suka bisa kelihatan yang 5 tahun ke belakang ya, 1 bulan, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun sama 5 tahun ya biasanya ngelihatnya gitu kan. Saya lihat 5 tahun ke belakang gitu, kayak Antam ternyata tahun 2020 Antam tuh harganya cuma ratusan perak ternyata ya, kalau nggak salah itu ratusan perak 2020. 2021 2019 ya, sorry, 2019 200-an. Dia naik ke 2000 tahun 2020 setelah saya lihat mungkin nyambung dengan corona ya, mungkin pada waktu itu waktu corona naik, orang berpikiran bahwa yang aman itu adalah membeli emas gitu kan. Tahun 2000 trending membeli emas akan mempengaruhi saham Antam. Nah, yang saya pelajari dari saham ini salah satunya adalah saya menambah ilmu pengetahuan yang selama saya ini nggak dapat. Salah satunya saya tahu Amazon akan membeli bank di Indonesia gitu loh. Padahal belum dibeli. Terus salah satunya lagi saya tahu waktu itu Abden Negara, gitarisnya Slank, mau jadi itunya Telkom gitu kan, mau jadi komisarisnya Telkom, karena waktu itu saya pegang saham Telkom pada waktu itu gitu ya. Saya deg-degan, waduh musisi mau jadi komisaris gitu. Turun nggak nih saham saya? Waktu itu saya pernah punya Telkom, tahunya naik. Waktu itu waktu Abde dijadikan komisaris, saham Telkom naik pada waktu itu lumayan, sampai titik tertentu saya jual pada waktu itu. Udahlah saya jual gitu ya. Nah jadi karena saya nggak mau loss uang saya, berarti otomatis secara sendirinya kayak Kang Ilyas tadi, mendengarkanlah isu-isu tentang perusahaan tersebut gitu kan, atau perusahaan-perusahaan lain. Misalnya ada unicorn yang mau IPO mau ngelepas sahamnya di Bursa Efek gitu ya. Bukalapak, kalau saya sebutin deh, Bukalapak itu IPO. Sama IPO itu saya pelajari lagi. Itu saya banyak menimba ilmu juga dengan Kang Ilyas. Memang ada benar kata Kang Ilyas, IPO itu pasti dianggap ke atas dulu, jebret, nanti pada satu saat diturunin hancur. Ada yang saham gitu. Ada juga saham yang habis IPO naik terus sampai ibaratnya bahasa kalau Elon Musk itu sampai to the moon gitu ya, kayak DCII. DCII itu siapa yang tahu? DCII itu jadi harga saham paling mahal se-Indonesia. Ada yang tahu perusahaan DCII itu apa? Nggak tahu kan? Sama waktu itu nggak tahu gitu ya. Ternyata DCII itu gara-gara cuma dibeli sama Antoni Salim beli waktu itu langsung, sekarang harga sahamnya 1 lembarnya 60.000 ya Kang Ilyas ya. 1 lembarnya 60.000. 1 kali 100 ya, kali berapa sendiri aja lah kalau mau beli 1 lotnya gitu kan. Itu padahal itu sahamnya cuma berapa awalnya? Itu cuma 2.000-an, 1.000-an. Itu terus dibawa naik gitu kan, sampai sekarang masih suspensi ya Kang Ilyas ya, masih kena suspensi ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau udah mempelajari itu lagi, kita harus mempelajari lagi suspensi yang tadi. Ada suspensi karena kalau naik terus pasti nggak sama BI, pasti sama BI juga.
turun terus diawasi nggak sama BI? Diawasi juga gitu kan. Nah tadi yang menyangkut tadi hutang perusahaan itu juga sama, BI juga nggak diem. Jadi pada saat ada penyelesaian yang tidak bagus di perusahaan tersebut itu mewarning juga gitu kan. Dan apabila ada perusahaan yang naiknya terlalu signifikan itu juga sama, BI juga akan menegur gitu. Dari mana saya tahu tersebut? Ya sama dari Google juga gitu. Jadi saya rajin buka Google, ada apa, kalau Kang Ilyas juga nyaranin saya masuk ngedownload RTI ya, RTI gitu kan. Dari situ semua gosip-gosip tentang foreign buy itu investor asing masuk. Tadi nyangkut yang tadi awal saya cerita tentang friend. Kenapa saya waktu itu saya nyangkut di atas? Saya nyangkut di harga Rp125. Saya nyangkut, tahu nggak dihajarnya berapa sama investor asing? Dari 125 dihajar ke 110. Dihajar ke 110. Ya udah, akhirnya saya baca-baca lagi, jangan menentang arus. Akhirnya ya udah, saya average buy, saya beli, ikut-ikutan beli. Jadi saya udah punya saham di harga 125, saya beli lagi di harga saham 110 gitu kan. Saya ikutin lagi itu yang pembeli yang sampai jutaan itu. Saya nggak tahu itu pembeli sampai jutaan itu gimana, tuh nggak tahu tuh. Tiba-tiba antrian beli lotnya itu jutaan. Ya udah, saya ikut aja di antrian jutaan itu. Akhirnya 3 hari selamat, saham uang saya nggak berkurang, friend, nggak saya cut loss, saya selamat, nggak ada yang cut loss, saya nggak kehilangan uang, saya nominalnya juga malahan bertambah. Saya dapat berapa poin ya waktu itu, saya average saya 115, akhirnya di average saya 115, saya jual di 117 pada waktu itu. Karena saya yakin pada saat orang asing beli, nggak mau dong harga itu pasti turun, pasti suatu saat dia pasti akan naikin gitu kan. Pada saat orang beli berbondong-bondong, nggak mungkin si investor asing ataupun investor dalam negeri itu pengen rugi, pasti suatu saat akan naikin saham. Dan benar, pada waktu itu 3 hari kemudian selamatlah friend saya yang udah seminggu nggak profit gitu kan. Wah udahlah, waktu itu saya coba average down yang friend gitu sih Teh Yanti. Ampura kalau kepanjangan, tapi intinya kalau mau belajar ya itu aja sih, beli satu lot dulu, satu lot itu tidak harus yang 2000-an, tidak harus yang 2000-an, 1000-an. Kenapa saya contohin tadi yang 2000, 3000? Karena itu yang disebut blue chip gitu loh. Ada istilah blue chip gitu, yang aman lah, secure gitu lah, aman, blue chip. Dan masuk juga ke LQ45 yang memang sahamnya bagus, likuiditasnya bagus, gitunya bagus, itu masuk gitu. Dan itu juga punya negara gitu, nggak usah takut juga. Kayak tadi PCM punya negara, nggak usah takut juga gitu. Jadi sebetulnya insya Allah aman lah gitu kan. Oke. Mungkin ya sama sangat banyak hal anu bade ditaroskeun, mungkinnya termasuk abdi nyalira ku rekan-rekan. Cuman berhubung ayeuna waktusna tos wengi, mungkin insyaallah pami ieu engke dilajeng deui kana sesi berikutna masih pembahasan yang sama, karena sepertinya perlu pematangan komo terkait dengan istilah-istilah teknis. Mungkin nu istilahna kan kada dipelajari ya, naon ya eta teh istilah-istilah eta teh kitu nya. Cuman ayeuna enjing menghadapi panginten anu bade saum oge nya dinten enjing, nya bilih persiapan dan lain sebagainya. Mungkin pertemuan wengi ayeuna dicekapkeun di dieu, bilih engke dilajengkeun tiasa bade wapri, bade ya chat personal atanapi dina grup sakolah oge mangga. Mau engke kapayuna panginten setiap aya sapertos acara kieu deui mungkin disonding supaya engke sami-sami disosialisasikeun di grup kelas masing-masing atau nabi kasawae lah, supaya mungkin pesertana langkung rame, langkung orang sebetulnya kan poinnya mah orang silaturahmi di acara ieu nya, dengan ide dan gagasan masing-masing, dengan aktivitas masing-masing, nyentennya iyalah cara orang bersilaturahmi gitu. Mudah-mudahan kapayuna kamari masukan ti junior Kang cenah kumaha pami hoyong ngiringan pematerina ti angkatan junior atau napi senior. Insyaallah sanes waktos orang bakal naon yang ngadongkapkeun lah gitunya. Oke, panginten pemateri ti luar antar angkatan mung ayeuna satiasa mungkin prioritas pertama ayeuna mah nya urang ti angkatan urang heula lah, dari kita untuk kita oleh kita.
Mungkin sakitu panginten anu tiasa dihaturkeun, mudah-mudahan urang sadayana aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala, aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sarehat, sarukses dunia akhiratna. Karasa Nabi nembe dinten ayeuna iki beraktivitas teh selepas isoman. Alhamdulillah gitu nya. Janten kamari sesuai janji kamari ka Kang Sahlan oge. Insyaallah lah mingon payun janten hostna. Alhamdulillah tos kalaksanakeun. Mohon hatur nuhun ka sadayana anu tos ngiringan ti awal atanapi ti pertengahan atanapi ti penghujung acara ieu. Mudah-mudahan di sanes waktos urang tiasa silaturahmi deui melalui media Zoom ieu. Mungkin sakitu panginten hatur nuhun ka Kang Fitra, ka Kang Ilyas khususna anu tos ngadugikeun materi-materina insyaallah ieu sesuatu hal anu sangat menarik bagi abdi khususna. Mudah-mudahan ugi kangorekan sadayana ge samilah dapat insight anu sangat berharga gitu. Mungkin sakitu nu tiasa didugikeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.